Sepertinya sang saintis pun pusing karena sang MC dipenjara di bawah tanah. Ada kakek-kakek di sini yang nasehatin. Tolong tenanglah dirimu saintis muda. Apa yang terjadi? Menurutku ada yang janggal dengan masalah ini. Pasti ada dalang lain di baliknya. Di sini ada nenek Chang Shao namanya. Aku tahu orang tua. Yang kau maksud itu Long Tiang Xing ini. Apakah dia itu cari gara-gara denganku? Tapi menurutku masalahnya tidak sesederhana itu. Dia itu sangatlah brutal dengan kelakuannya. Aku tahu benar. Aku sangat paham tabiat Hang Rong itu. Kebenciannya pada ras manusia sudah sampai tahap ubun-ubun. Dia itu gila. Jenius ras manusia yang mati di tangannya sudah tak terhitung jumlahnya. Kalau hari ini aku cuma diem saja, mau ditaruh di mana mukaku, Zhang Mo pasti akan mati juga. Apakah benar sepadan hanya deman sedikit blood yang pil yang bisa diberikan oleh Zhang Mo itu? Kau rela berbuat seperti ini? Kalau permusuhan dengan ras kuning ini, jalan saintis ke depannya sepertinya akan sangat sulit. Kalau tidak berjalan sekarang, jalan ke depannya hanya akan semakin sulit. Aku juga merasa aneh. Kenapa kejadian seperti ini terjadi saat Zhang Mo dipanggil berhadap Sacred Land seperti ini? Menurutmu rentetan kejadian ini hanyalah sebuah kebetulan belaka atau ada yang disengaja? Jangan-jangan ini adalah ujian yang memang diatur oleh Emperor. Segala sesuatu yang terjadi dalam sekte iblis tidak akan pernah bisa lolos dari pengawasannya. Karena hal ini sudah terjadi, setidaknya dia sudah memberikan persetujuan secara diam-diam. Entah itu Long Tiang Xing, Hang Rong, Zhang Mu, ataukah bahkan diriku sendiri ini. Di seluruh sekte iblis ini siapa yang bukan bidak milik guru kita? Tak kusangka gadis cengeng di masa lalu sekarang sudah tumbuh sejauh ini. Di sekte iblis Seng Yuan ini hanya nenek saja yang berani bicara seperti itu. Aku sudah tua bangka. Aku tidak bisa mengikuti kalian para anak muda. Lebih baik aku pulang ke rumah lamaku untuk pelihara ayam dan juga ternak kecoa. Oh, orang tua ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi kan, untuk melihat langsung leluhur pulang membawa kemenangan, kata nenek Chiu di sini. Dasar nenek tua, bodoh amat. Baiklah, kalau gitu kita capcus aja ke tempatnya. Takutnya dia kenapa-napa dengan menggunakan ruang dimensi. Mang Tianglong pun langsung bergerak. Zhang Mu, kau tidak boleh mati semudah ini, batin wanita cantik ini. Beberapa saat kemudian berpindah di balai pengangkatan hukuman. Di sini rupanya kejadian ini sangat aneh. Senior Han sudah selama ini tapi masalah belum ada kabar. Apakah jangan-jangan ada masalah yang mendesak? 3 siluman Rana Nation Shawl menghadapi 1 kultivator Rana Foundation Establishment. Mana mungkin ada masalah? Pastinya sekarang Zhang Mu sudah disiksa sampai memohon untuk dibunuh saja. Scene menunjukkan sang MC yang sedang dipijat-pijat oleh paman kodok. Bos, apakah pijatanku enak? Oh, dasar anak penurut. Kalian benar-benar memanjakanku ya. Bos, Anda baru saja menerobos. Apakah perlu bantuan kami untuk menstabilkan kultivasimu? Kata paman B. Oh, tidak usah. Begini aja sudah cukup dengan pijatan-pijatan kalian, kata sang MC yang manja banget kayak bos besar. Terlihat jelas kalau 3 siluman besar ini sudah benar-benar tunduk padaku, batin sang MC.
Aku mau kultivasi tertutup untuk menstabilkan kultivasiku saat keluar nanti. Ingat, aku akan memimpin kalian untuk balas dendam pada Hanrong. Oh, siap bos, memang hebat. Benar saja. Sang MC langsung menggunakan formasi andalannya. Dengan ajian rengkah gunung, dia pun mencoba menghalangi tempat itu. Siapa sangka bos kita punya kemampuan untuk menggunakan formasi. Kalau dilihat dari usia tulangnya, bos pasti masih muda. Bagaimana caranya dia mempelajari banyak keahlian semacam ini? Alah, bodoh amat, peduli dari mana dia belajar. Yang penting bos kita itu sangat hebat, kata Paman Kodok. Dengan membuka item, kira-kira sehebat apa efek dari Action Rail Gold Blood Ember yang ku dapat dari pengembalian 10.000 kali lipat ini? Baiklah, nggak usah banyak cincong. Ntar cingkongnya gosong, langsung saja capcus. Apa? Efek dari Action Gold Blood Ember ini terlalu kuat. Seluruh ototku menjadi tegang. Terlebih lagi perubahannya terjadi terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan proses penyerapannya. Batin sang MC. Baiklah, langsung saja capcus lagi. Aku harus mencari cara untuk memusatkan kekuatanku di satu titik. Coba gunakan Perfine Fruit ini sebagai pancingan. Langsung ditelan saja, celeguk kipit-kipit, nggak perlu banyak cincong. Panas sekali di tubuhku, tapi ini kimochi. Efek Blood Ember sudah berhasil dikendalikan dengan sempurna. Serap semuanya satu persatu, langsung lepaskan. Ting, berhasil. Kos menerobos ranah Golden Core tingkat 1. Berhasil menerobos ranah Golden Core tingkat 2. Berhasil menerobos Golden Core tingkat 3 dan tingkat 4. Anjrot, sekarang aku percaya bos kita bisa membantu kita untuk membalas dendam, kata Paman Tikus. Paman Babib juga ikut mendukung. Ini bos kita ini luar biasa. Padahal bos baru saja menembus ranah Golden Core. Dalam sekejap kultivasinya sudah mencapai ranah Golden Core tingkat 4. Tunggu dulu. Langsung naik lagi menerobos ranah Golden Core tingkat 5. Bagus. Sekarang bos sudah mencapai ranah Golden Core tingkat 5. Bos memang hebat, luar biasa, kata ketiga paman ngasih hormat. Bagus, kalian anak buahku berdiri sudah selama ini, tapi aku belum bertanya nama kalian itu siapa. Lapor bos, namaku Xiang Xia, aku Zhao Xiao dan aku Guaha. Apa masalah kalian dengan Hang Rong? Kenapa dia mengaruh, maksudnya memenjarakan kalian di penjara bawah tanah ini? Kami tiga bersaudara ini cuman kultivator ras siluman biasa di Myred Demon Forest. Tetapi kemudian kami mengumpulkan beberapa ras siluman untuk membentuk organisasi bernama Geng Siluman yang khusus menjelajah Secret Realm dan menggali leruntuhan kuno. Dan alasan Harong mengurung kami di sini adalah untuk mencari tahu soal reruntuhan kuno yang kami ketahui. Reruntuhan kuno, benar, reruntuhan kuno itu menyimpan harta milik ras Funik dan hanya kami tiga bersaudara yang mengetahui lokasi dari Secret Realm itu. Omoshirai, ras kunik ini berani menyerangku. Aku tentu tidak akan ragu untuk merampok harta kalian. Baiklah kalian berdua, makanlah ini untuk kalian. Anggap saja sebagai bentuk perhatian pada kalian anak buahku yang setia. Ini kan daging naga Jianglong. Sang MC pun langsung ngasih daging empuk ini. Tentu saja karena tiga paman ini sudah 10.000 tahun gak makan, langsung capcus congkotnya makan daging itu. Anjir, sudah berapa tahun aku tidak pernah makan daging seenak ini. Kita tidak boleh salah pilih bos. Mantep. Di sini paman tikus langsung grogotin saja, tinggal pulangnya. Aku rela berkorban nyawa demi bos. Aku tidak akan pernah mundur. Ting,
selamat kepada host. Kau memberikan 200 jin daging naga Jianglong, memicu pengembalian 1000 kali lipat, mendapatkan 20.000 jin naga Jianglong ranah Deti transformation tingkat puncak. Bagus, makanlah yang banyak anak buahku, pulihkan kondisi kalian ke tingkat maksimal. Setelah tenaga kalian pulih, kita akan hancurkan penjara bawah tanah ini, kata sang MC. Oke guys, episode 32 sampai di sini. Kita next chapter minggu depan. See you. Meskipun kultivasiku saat ini sudah mencapai ranah Golden Core, tapi pemahaman dan kemampuan formasiku masih bertahan di puncak ranah Foundation Establishment. Sebelum keluar, aku harus cari kekuatan dan keuntungan gratisan sekali lagi. Oh, mungkin ketiga bocil-bocil itu bisa kumanfaatkan. Kalau sudah selesai makan, cepat ke sini, bosmu memanggil. Oh, bos, apa perintahmu? Sini, hafalkan tabel ini perkalian 1 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Gampang kan? Loh, satunya kalian paling mudah di dunia ini. Dengan 1 di sini kamu bisa pinter loh. Ini ilmu matematika dasar. Loh bos, sudah jangan mengajari kami lagi. Itu pusing. Kami ini orang goblok. Jadi kami sudah tahu 9 kali 9 hasilnya 71. Rupanya si babi ngepet tidak bisa. Otaknya sudah kopior, bahkan pecah karena saking susahnya, anjrot. Mereka bertiga ini bahkan tidak lebih pintar dari spirit base kecil milik senior lu. Dasar baka. Batin sang MC yang sangat kecewa kepada ketiga anak buahnya itu. Ting, selamat kepada host. Kau mengajarkan pengetahuan pada ras siluman, memicu pengembalian 5.000 kali lipat, pemahaman meningkat drastis. Anjir, tapi ini sudah cukup untuk mendaftarkan formasi. Sudahlah, aku tahu otak kalian sudah kopior. Memaksa kalian lagi akan meledak nanti otaknya. Oh hore, bos hebat. Aku akan menggambar beberapa pola defense run. Kalian cukup menirunya saja. Nani, ini malah lebih susah lagi. Tercengohlah ketiga si anak buah MC yang sangat goblok itu. Ting, kau mengajarkan pengetahuan defense run, memicu pengembalian 1000 kali lipat. Pemahaman meningkat drastis, keahlian formasi meningkat pesat. Lah bagus, sistem ini memang sistem yang anjrot. Sudah kuduga kemampuan formasi juga bisa dipakai untuk panen hadiah. Kalau 3 goblok ini saja bisa memberikan hadiah sebanyak ini, gimana kalau yang pintar ku ajari? Kalau aku menerima beberapa murid berbakat, pasti hadiah yang ku dapat akan jauh lebih banyak. Kalau aku mendirikan sebuah sekte lalu menyuruh semua muridku mengikuti kelasku, wah anjir, bukankah itu berarti sumber daya untuk seluruh sekte bisa didapatkan cuma cara mengajari? Tapi itu semua nanti saja deh. Prioritas utama sekarang adalah keluar dari sini dan menghajar riuan itu wanita sialan. Murid-muridku, sudah saatnya pergi dari tempat ini, sialan ini. Oh bos hebat, kami bersumpah akan mengikuti bos sampai kemanapun dan sampai mati. Mereka langsung kabur dari tempat itu dengan menggunakan jurus terbang pedang darah. Anjir, apa penjara bawah tanahnya memang sebesar ini? Kuda keliling-keliling dengan kecepatan super, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda jalan keluarnya ya? Nani, ada yang tidak beres. Apa itu? Di penjara bawah tanah ini ternyata ada formasi yang bisa membuat orang tersesat. Baiklah kalau begitu, akan kuhancurkan dulu. Pasti tidak akan bisa menghancurkan formasi ini, tapi sekarang beda saatnya.
Dengan keahlian formasi tingkat puncak ranah Golden Core-ku, menghancurkan formasi ini, perangkap semacam ini tentu sangat mudah bagi anak kecil saja. Ini formasinya ada di sana. Ayo kita hancurkan. Dan mereka pun langsung melesat. Selanjutnya aku harus menghancurkan formasi dengan energi spiritual elemen kayu, api, dan petir mengumpullah di tanganku. Atlas Vitality. Rasakan ini. Purple Thunderbird. Blazing Flame Bomb. Dengan ketiga elemen itu, sepertinya di sini formasi mudah saja dihancurkan oleh sang MC kita. Ternyata dia bisa menghancurkan formasi sekuat ini. Tercengohlah ketiga murid Oon itu. Kali ini kita benar-benar tidak bisa salah bos nih. Bos ini memang hebat, kata kodok bangkong itu. Wah anjir, ini benar-benar satria yang hebat. Tiba-tiba sang MC terkaget. Loh kenapa ada yang gede? Awas bos, aku akan melindungimu. Sang kodok pun tampaknya mau menjadi bahan umpan. Tunggu dulu kodok goblok. Tiba-tiba ada yang memanggil, muridku. Loh bukankah itu guruku? Pantas saja ada yang aneh. Yang mampu memasang formasi sekuat ini di seluruh sekte iblis memang hanya Guru Zhao. Kenapa kau bisa masuk ke penjara bawah tanah milik Balai Penegakan Hukum, muridku? Bahkan kau sampai menghancurkan formasi Agung Formless Onless yang kupasang dulu. Hang Rong melihat bakat luar biasa murid ini, guru. Dia takut akan menjadi ancaman bagi ras siluman di masa depan. Makanya dia menjebloskanku ke penjara bawah tanah ini. Oh Naruhodo, Hang Rong ya. Si wanita licik itu beraninya dia membuat murid kesayanganku seperti ini. Pantas saja akhir-akhir ini aku terasa banyak kejanggalan. Secret Land rupanya sengaja mengambil kami bertiga untuk mengurus berbagai urusan sepele. Ternyata mereka diam-diam mengincar Zaumu. Ya, ras siluman sialan. Ya, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum pasti sudah sadar kalau kau menghancurkan formasinya. Larilah sekuat tenaga. Kami bertiga akan segera datang untuk menjemputmu. Baik guru, kami akan bersiaga. Benar saja, 10 menit kemudian retaklah dinding pelindung di sini. Wanjir, cepat ikuti aku keluar dari sini. Siap bos, laksanakan. Dengan kecepatan penuh pun sang MC langsung melesat. Sedikit lagi dan kami bisa keluar dari tempat sialan ini. Lah, silau sekali. Rupanya ada yang menghadang. Zaumu, kau lancang sekali menerobos. Ada wanita seksi yang adu hatobruk. Wow, bukan cuma kabur dari penjara, kau bahkan berani melepaskan tahanan hukuman seumur hidup. Kau akan kuhabisi. Kalau sekarang aku membunuhmu itu hal yang wajar kan, kata wanita yang bercongor hebat itu. Kau mengaku salah atau tidak? Lah ternyata masih ada langkah cadangan. Seberapa besar keinginan si wanita kutu kupret Hang Rong itu untuk membunuhku? Bos, santai bos. Ayo kita bertaruh. Nggak usah banyak cincong, ntar nasinya gosong. Sang MC langsung diserang dengan 1000 jurus pedang kuning yang menggerogotinya. Hati-hati bos, awas. Sial. Pedang-pedang ini cukup merepotkan juga. Untung ada Dragon Shinwei Armor. Pemberian perlindungan semacam ini jelas tidak akan bertahan lama. Oh bos, kau lari aja biar kami yang menahannya. Bos tolong pergilah ke bukit babi hutan dan sampaikan pada Nona Lanshu. Babi tua ini akan membalas budinya di kehidupan selanjutnya. Ucapan mereka berdua memang benar. Alah, dasar 3 makhluk goblok jelek lagi. Tidak disangka kalian ternyata sangat setia. Makhluk barbar rendahan, berani sekali kalian berbuat onar di tempat ini, kata wanita yang bercongor. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Sang MC tampaknya tidak tinggal diam seperti kambing cengok. Dia langsung melawan pedang gede itu dengan pedang kecilnya. Keluarkan saja semua kemampuan yang kalian miliki. Balai Penegakan Hukum itu hanyalah bualan omong kosong bagiku, kata sang MC. Oke guys, episode 33 sudah mentok ya. Kita tunggu minggu depan. See you.